Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, para sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali berjumpa di dalam kajian inspirasi Islam pekanan kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan perlindungan kepada kita semua, dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah di jalan Islam, ya, dalam keimanan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kelak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan selawat senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan umatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di jannahnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insya Allah bahasan kita sangat penting sekali, yaitu mengenai urgensi waktu. Ya, kalau kita lihat banyak di antara kita yang masih bertarung, ya, bagaimana cara kita bisa mengatur waktu di dalam kehidupan kita, ya. Seolah-olah waktu 24 jam sehari, ya, yang Allah berikan itu tidak cukup, ya, karena banyaknya kesibukan. Jadi kasus pertama adalah orang yang kewalahan, ya, di dalam mengatur waktunya bagaimana. Kemudian yang kedua, masalah juga adalah orang yang terlalu banyak waktunya yang kosong sehingga tidak dihabiskan untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi bekal-bekal akhiratnya. Ini juga menjadi masalah, ya. Karena itu kehadiran kita pada malam hari ini di dalam materi urgensi waktu ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi yang kuat bagi kita semua untuk memperbaiki kualitas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Mari kita bisa supaya kita bisa menggunakannya, ya, dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan ini. Ya, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu adalah karunia dari Allah taala dan bisa dikatakan merupakan aset dan karunia yang termahal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu ini tidak bisa dibeli dengan apapun. Seandainya waktu kita telah habis, ya katakanlah kita mendapatkan suatu pertanda gitu bahwa ya sebentar lagi, barangkali sejam 2 jam lagi, ya maka kita akan dijemput, ya, oleh malaikat maut, ya maka itu menunjukkan habislah waktu yang kita miliki dalam hidup ini, ya sudah tidak ada lagi, ya maka berapa miliar pun, ya berapa triliun pun yang akan kita bayar agar waktu kematian itu dimundurkan, ya maka tidak akan bisa. Ya, karena itu bisa dikatakan sebetulnya waktu adalah hal yang termahal di dunia ini. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya, sebagian besar manusia itu banyak yang membuang dan menghambur-hamburkan waktu di dalam kehidupannya. Ya, seolah-olah waktu itu menjadi sesuatu yang tidak berharga, ya, dari pagi hingga siang, sore, malam itu hanya dihabiskan untuk tidak melakukan hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang prioritas yang bisa menjadi perbekalan mereka untuk akhirat nanti. Ini berarti adalah hal yang sangat disayangkan. Karena itu kehadiran kita pada malam hari ini, ya, dalam kajian inspirasi Islam malam hari ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita menjadi seorang mukmin yang produktif, yang bisa menggunakan waktu-waktunya dengan lebih baik lagi di dalam kehidupan ini. Ya, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya memperingatkan kita betapa pentingnya memperhatikan waktu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, wal asr, ya demi masa, innal insana lafi khusr. Ya sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya kecuali orang-orang beriman yang beramal soleh dan saling nasihati ya di dalam kesabaran dan di dalam kebenaran. Ya, jadi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa betapa manusia itu banyak yang rugi dari sisi waktu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Karena itu orang yang beruntung adalah orang yang beriman dan selalu beramal soleh. Berarti menggunakan waktu-waktunya untuk melakukan amal-amal yang banyak. Lalu menggunakan waktunya untuk tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Ya, saling menasihati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Yang berarti orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk berdakwah, untuk saling mengingatkan kaum muslimin terhadap kebenaran dan terhadap kebaikan-kebaikan yang harus mereka lakukan, maka inilah orang yang paling beruntung di dalam kehidupannya. Berarti di sini kita bisa dikatakan adalah hamba-hamba Allah yang seharusnya diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan karunia atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa waktu itu dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam As-Sunnah disebutkan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda mengenai waktu, ya, tidaklah bergeming kedua kaki anak Adam ya pada hari kiamat dari hadapan Tuhannya hingga ditanya tentang 4 hal, ya. Yang pertama tentang umurnya, di mana digunakan. Ya, jadi kalau kita usianya katakanlah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ya, itu dipakai apa umurnya? Ya, apakah dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang prioritas, atau hanya dipakai untuk hura-hura, bersenang-senang, ya, dan sama sekali tidak digunakan, ya, diinvestasikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, sama sekali tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat, ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian masa mudanya di mana dihabiskan? Ya, dipakai apa masa mudanya? Ya, kemudian hartanya dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Ya, kemudian yang keempat, apa yang dikerjakan dengan ilmunya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya, jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat hadis ini yang berkaitan dengan waktu tentunya adalah ya umurnya dihabiskan untuk apa. Ya, maka beruntunglah orang yang menggunakan umurnya ya untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, kemudian menggunakan umurnya ya terus melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan banyak melakukan amal-amal soleh ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua hal yang dilakukannya betul-betul akan membawa kebaikannya kelak di akhirat, ya. Kemudian masa mudanya di mana dihabiskan? Karena kalau kita tanya sebagian besar anak muda, ya, kenapa kalian tidak rajin membaca Al-Quran? Kenapa tidak rajin pergi ke masjid? Kenapa tidak rajin mengaji? Kenapa tidak hadir dalam kajian-kajian ilmu? Maka seringkali jawaban anak muda adalah, kan kami masih muda, ya. Kenapa harus serius-serius amat gitu beribadah kepada Allah misalkan? Kemudian harus hadir dalam kajian-kajian misalkan seperti itu. Buat apa gitu? Kan masih banyak umur kami, masih banyak waktu yang kami miliki, ya. Kebanyakan anak muda seperti itu. Padahal mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala masa mudanya banyak dihabiskan di mana. Karena kalau kita merefleksikan masa muda kita, ya, tentu kita akan menjadi orang yang paling menyesal gitu. Kenapa dulu kita tidak melakukan ini, itu, dan sebagainya. Karena memang dunia anak muda ini dunia yang sangat melalaikan, melenakan sekali. Ya, dimana ya yang namanya pergaulan, yang namanya budaya anak-anak muda sekarang gitu ya, itu sangat jauh kalau kita lihat dari nilai-nilai Islam. Ya, kecuali mereka-mereka anak-anak muda yang betul-betul ya tersibegoh, tercelup dengan nuansa Islami dalam kehidupan mereka, dari keluarga yang Islami, kemudian juga di tempat di sekolah yang Islami, dengan teman-teman yang juga Islami. Insya Allah mereka jauh lebih terjaga ya dibandingkan anak-anak muda yang ya fikrohnya sudah jauh dari fikroh Islam. Ya, maka kalau sudah seperti ini ya berat kita untuk mengarahkannya.
Ya, jadi memang anak muda punya PR yang sangat berat gitu ya untuk bagaimana mereka menggunakan waktunya dengan bijak, dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau tidak salah 1 bulan yang lalu saya mendapatkan kabar gitu ya, ada seorang anak muda ya yang ya ketika sedang berada di lampu merah ya di kota Bandung ini gitu ya, tiba-tiba motornya ditabrak dari belakang, terseret cukup jauh ya sampai akhirnya beliau meninggal ya, masih anak SMA. Kadang-kadang kalau kita melihat ya, padahal kematian maut itu tidak melihat usia ya, tidak dijamin kita pasti meninggalnya nanti pas sudah tua, nggak dijamin ya, bisa jadi sekarang ya, bisa jadi 2 hari lagi, bisa jadi seminggu depan, nggak menunggu kita harus pensiun, nggak menunggu kita usia 55 ya. Semua dari kita peserta dalam kajian ini bisa kapanpun akan diambil Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, ketika kita dipanggil atau dicabut nyawa kita oleh malaikat maut, apakah kita sedang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau sedang dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan apa? Gitu ya. Karena maut tidak melihat muda tua, ya, laki perempuan, ya, kemudian kaya miskin, tidak melihat, ya. Semua orang bisa meninggal kapanpun. Jadi dan ini semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita masih muda nggak kepikiran mati ya. Padahal kalau dari data WHO ya setiap harinya ya lebih banyak orang-orang muda yang meninggal dunia daripada orang-orang tua ya. Jadi setiap hari ada saja anak-anak muda yang meninggal di seluruh dunia gitu. Jadi sebetulnya ya secara logika kurang pas kalau anak muda mengatakan bahwa kan saya masih muda. Ya senang-senang aja dulu ya. Kemudian ada beberapa anak muda yang mengatakan kalau ke masjid mah itu urusan orang-orang tua. Lihat nih masjid itu, ya kan? Aki-aki semua, maksudnya kakek-kakek semua, ya nggak ada anak muda. Berarti anak muda memang bukan tempatnya di masjid. Nah ini adalah suatu pemikiran yang tidak pas, tidak tepat. Ya kenapa? Karena setelah kita survei, kita cek, ya kita tanya sama kakek-kakek yang ada di masjid itu, ya sejak kapan mereka ada di masjid? Mereka di masjid sebagian besar adalah memang sejak muda. Ya bukan sejak pensiun. Jadi ke masjid itu kalau tidak dibangun dari sejak usia muda, tidak akan terbangun disiplin yang kuat atau ikatan hati yang bagus dengan masjid. Karena itu makanya harusnya anak-anak muda harus berpikir bahwa ya sekaranglah waktunya gitu ya untuk merapat ke masjid. Tidak bisa besok, tidak bisa minggu depan, tidak bisa bulan depan atau nunggu kita usia 20, 30 dan sebagainya. Karena usia kita belum tentu sampai ya seperti itu. Baik, ya para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita pelajari bagaimana karakteristik waktu agar kita semakin merasakan urgensinya di dalam kehidupan kita. Seperti apa karakteristik waktu itu? Yang pertama, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itu adalah sesuatu yang akan cepat berlalu. Ini karakteristiknya. Ya, di dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 46 Allah SWT berfirman, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Quran surat An-Nazi'at ayat 46. Ya, seringkali kita merasa dalam hidup ini gitu, loh, kok saya sekarang sudah umur segini? Loh, kok saya sekarang sudah punya anak? Loh, kok anak-anak sekarang sudah menikah? Loh, kok anak-anak sekarang sudah punya anak lagi? Artinya kita sudah punya cucu. Begitu cepatnya waktu berlalu. Perasaan baru kemarin kita kuliah, sekarang kita sudah punya cucu lagi. Jadi waktu terasa cepat berlalu dan semakin mendekati akhir zaman, maka akan lebih terasa waktu itu lebih cepat lagi. Ya, bahkan ketika memasuki bulan Ramadan, sudah Ramadan lagi ya ternyata. Cepat sekali ya, seperti itu. Ya, dan waktu itu kenapa terasa cepat? Karena sebagian besar kita memang tidak memperhatikan masalah waktu. Orang yang menggunakan waktunya dengan baik, dengan melakukan hal-hal yang produktif, dengan ibadah-ibadah yang intens kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan merasakan dan menikmati waktu itu berjalan secara normal saja. Ya, tapi kalau orang yang dalam kehidupannya lalai, memang waktu itu jadi ya nongkrong-nongkrong di kafe, tiba-tiba sudah maghrib gitu ya, padahal kita baru masuk pada asar tapi tiba-tiba sudah maghrib ya, ketawa-ketawa dengan kawan-kawan, ngobrol ngalor ngidul nggak jelas ya kan. Sifat waktu itu seperti itu ya, jadi sangat cepat, apalagi memang waktu di dunia ini, apalagi dengan adanya kendaraan-kendaraan canggih zaman sekarang ini ya, jadi waktu tempuh juga semakin cepat gitu ya. Ketika kita
ingin pergi ke Makassar dari Bandung, ingin pergi ke Medan dari Bandung, ingin pergi ke Singapura, kemanapun, hanya butuh waktu 1-2 jam saja. Ya, semakin terasa cepat waktu itu, ya seperti itu. Dan seseorang ulama mengatakan gitu ya, bahwa ciri orang-orang yang sangat betah di dunia ini, ya maka waktu itu akan terasa sangat cepat, ya seperti itu. Jadi orang yang betah di dunia ini, ya saking sibuknya dengan urusan-urusan dunia ini, ya maka waktu itu akan terasa sangat cepat gitu. Karena memang ya orang yang merasa waktu lama itu adalah orang yang sedang menunggu. Ya, orang yang sedang, misalkan gitu ya, kita janjian, kita mau dijemput nih, misalkan seorang istri mau dijemput sama suaminya gitu ya. Ketika janjian jam 4, menit demi menit kita tunggu gitu ya. Kok nggak datang-datang gitu ya. Kok nggak dijemput-jemput gitu, 1 menit. Terasa lama waktu itu. Nah, tiba-tiba dijemput 1 jam kemudian dari jam 4. Ya, orang yang menunggu itu akan merasakan waktu itu lama. Tetapi orang yang tidak menunggu, ya, orang yang di dalam waktunya itu sibuk melakukan berbagai, katakanlah bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti suatu kajian, ya menyibukkan dirinya dengan Islam dan sebagainya. Maka waktu itu akan menggilas mereka dengan sangat cepat sekali, tidak terasa. Ya, tiba-tiba mereka sudah tua, tiba-tiba mereka ya belum memiliki apapun bekal persiapan untuk akhiratnya. Ya, jadi sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan masalah waktu ini. Ya, kalau kita tidak perhatikan dengan baik, ya tidak mengisinya dengan produktivitas yang bernilai, yang bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan cepat sekali berlalu tanpa hal-hal yang signifikan. Ya, kita berbaring rebahan, tiba-tiba sudah jam segini, tiba-tiba sudah sore, tiba-tiba sudah malam lagi, tiba-tiba besok sudah pagi lagi. Apa prestasi kita kemarin? Gitu ya. Ada nggak karya kita seharian kemarin? Bertambah tidak hafalan Quran kita, bertambah tidak bacaan buku kita, bertambah tidak karya-karya kita, ya, bertambah tidak kalau kita seorang dai atau seorang aktivis dakwah, aktivis Islam, bertambah nggak murid-murid kita, ya, apa yang kita habiskan waktu kita kemarin, ya, untuk apa gitu ya. Maka kalau kita tidak hati-hati dengan waktu ini, kita akan tergilas, ya, cepat sekali waktu itu berlalu. Ini karakteristik waktu yang pertama. Karena itu memang masalah waktu ini nggak bisa kita ya abaikan gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakteristik waktu itu bahwa apa yang telah berlalu ya tidak akan pernah kembali dan tergantikan. Ya. Imam Hasan Al-Basri ya rahimahullah berkata, "Wahai anak Adam, waktu adalah makhluk baru yang menyaksikan amalmu, maka berbekalah dariku. Sesungguhnya aku jika telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi hingga hari kiamat." Ya, ini adalah suatu ungkapan yang sangat betul sekali. Ya, ketika misalkan kita tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah tadi di masjid, ya tadi pagi, ya, maka ini waktu yang sudah berlalu tidak bisa diulang. Ya, dan kalau ternyata kita ditakdirkan meninggal hari ini, malam ini gitu, maka besok kita sudah tidak bisa lagi sholat berjamaah di masjid. Ya, sholat subuh berjamaah di masjid sudah tidak bisa. Ya, atau misalkan hari Senin Kamis gitu, kita memilih untuk melaksanakan saum Senin Kamis, saum sunnah. Ya, kemudian ya pada hari Kamis ternyata qadarullah gitu ya, kita tidak bisa melaksanakan saum sunnah di hari Kamis itu. Ya, maka belum tentu kita masih bisa bertemu dengan hari Senin besok bisa saum sunnah. Ya, jadi momen-momen waktu-waktu terlewat itu tidak akan bisa diulang kembali. Ya, seperti itu. Jadi memang waktu itu karakteristiknya seperti itu. Ya, maka sebagian besar orang yang sekarat di tempat tidurnya ya akan meninggal dunia gitu ya. Sebagian besar mereka akan menyesali gitu ya. Kenapa ya dulu tidak berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Kenapa dulu tidak banyak belajar ilmu agama? Kenapa dulu tidak banyak belajar mengaji? Kenapa dulu tidak banyak waktu ke masjid? Kenapa dulu tidak banyak berinfak di jalan Allah? Kenapa dulu tidak banyak bersilaturahim? Ya, dan sebagainya. Banyak penyesalan-penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang yang mau meninggal dunia gitu ya. Jadi ya mau gimana lagi, waktu itu tidak bisa diulang ya. Jadi itulah karakteristik waktu di dalam kehidupan kita. Ya, jadi dia tidak bisa kembali. Ya. Misalkan kita menghabiskan suatu pagi dengan hal-hal yang tidak produktif, maka waktu pagi itu akan hilang. Ketika kita menghabiskan waktu siang dan sore kita dengan hal-hal yang tidak produktif, maka belum tentu kita masih memiliki siang dan sore di keesokan harinya.
Ya, ketika malam hari kita nggak produktif, ya, tidak menghabiskan waktu untuk membaca buku kah, mengkaji, mentelaah kitab kah, menghafalkan Al-Quran kah, atau mendengarkan majelis ilmu kah, maka belum tentu besok malam kita masih punya malam lagi untuk melakukan itu. Ya, berapa banyak orang ya ketika di tempat tidurnya dia sekarat, dia berpikir, aduh, coba aja saya masih hidup gitu ya dalam waktu yang cukup lama. Saya ingin bekerja lebih lama lagi di kantor. Saya ingin mengejar dunia lebih banyak. Itu nggak ada penyesalan orang ketika mau meninggal dunia itu. Ya, penyesalannya adalah dia ingin bekerja lebih ini lagi di kantor. Enggak, penyesalannya sebagian besar adalah berkaitan dengan perbekalan dia di akhirat. Ya, kenapa saya nggak belajar mengaji? Kenapa saya nggak memperbanyak ilmu waktu saya hidup? Kenapa saya tidak mengikuti kajian-kajian Islam? Habis sudah waktu saya untuk mengejar dunia saja. Ya, menyesal. Ya, tapi sebagus apa sekuat apapun penyesalannya, tidak akan waktu itu kembali. Nah, itu karakteristik waktu. Ya, jadi setiap momen dari waktu yang kita lewati itu seharusnya para sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus kita gunakan semaksimal mungkin untuk berkarya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendidik anak-anak kita di jalan Allah, di jalan Islam dengan sebaik-baiknya, ya, mumpung anak-anak kita masih kecil, mumpung anak-anak kita belum meninggalkan kita, keluar dari rumah, mari kita semaksimal mungkin untuk menyentuh anak-anak kita, ya. Demikian sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita harus betul-betul berusaha sekali untuk menggunakan waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, karakteristik waktu adalah yang ketiga adalah waktu ini sesuatu yang paling berharga bagi manusia. Ya, nah ini yang sudah kita bahas tadi. Ya, jadi saya tidak perlu mengulang lagi ya. Ini yang tadi kita sudah bahas. Jadi ini adalah aset yang termahal yang kita miliki. Melebihi harga rumah, harga mobil mungkin yang punya mobil, harga motor, ya, jumlah emas batangan yang kita punya, itu semuanya ya nggak akan bisa menandingi waktu. Ya, harga dari aset dalam kehidupan kita itu yang paling mahal itu adalah waktu. Ya, berapa hari lagi yang kita punya ke depan? Berapa bulan lagi sisa waktu kita? Ya, maka ketika seseorang katakanlah bertemu dengan dokternya, lalu dokternya mengatakan, mohon maaf ya Pak, melihat kondisi kanker Bapak ini udah stadium 4, ya kemungkinan Bapak waktunya tinggal 1 bulan lagi, ya. Paling lama itu perkiraan, tapi bisa aja lebih cepat ataupun lebih lambat dikit gitu ya. Tapi perkiraan saya, jadi Bapak harus lebih banyak mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dokter sudah bilang seperti itu. Ya, meskipun setelah divonis seperti itu ya masih banyak orang-orang yang qadarullah, memang kan dokter juga nggak menentukan takdir seseorang. Ya, bisa aja dari situ dia masih bertahan 3 bulan, 6 bulan, ya itu gimana Allah Subhanahu wa taala saja. Karena hanya Allah yang tahu kapan hari kematian kita, ajal kita udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya kita tidak bisa mengelak ya kalau sudah seperti itu, mau bagaimana lagi gitu. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa berapapun uang yang kita habiskan untuk membeli waktu itu nggak akan bisa. Karena kalau udah habis ya sudah. Ya, apalagi banyak sekali kita melihat di dalam kehidupan ini yang namanya itu kematian-kematian mendadak, ya. Karena banyak sekali orang yang mati secara mendadak ya, dalam kecelakaan, dalam suatu musibah besar, banjir, tsunami dan sebagainya. Ya, kemudian bisa jadi gitu ya, seperti beberapa orang ulama kita ya, mau ceramah Jumat kah, atau mau sedang sholat kah, atau apa, itu tiba-tiba maut menjemput. Jadi banyak sekali yang tidak ada tanda-tanda ya. Kalau yang sakit dulu gitu ya, 2 tahun, 3 tahun, nah itu kan sudah ada warning awal. Tapi sebagian besar juga banyak orang yang meninggal itu tidak jelas ya waktunya, tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Karena itu harusnya kita memang menjadi orang yang paling melihat bahwa aset waktu ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya dan nggak mau rugi soal waktu ini ya. Jadi ketika ada misalkan sahabat-sahabat kita nongkrong yuk gitu ya, di mana gitu ya, mau bahas apa gitu kan, kita tanya dulu ya, ngobrol ngalor ngidul aja ya, kayak dulu lah, waktu kita di sekolah dulu gitu ya. Masa kita hidup tuh serius-serius banget sih gitu ya. Nah, akhirnya kita nongkrong di situ daripada maghrib gitu ya, selesai jam 11, jam 12 malam baru bubaran gitu ya.
Ya kalau seperti itu terus gaya hidup kita gitu ya, kapan kita mulai bisa serius untuk memperbaiki agama kita, memperbaiki ibadah kita? Ya terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya, dan kita seolah-olah menganggap waktu itu sesuatu yang murah, dihambur-hamburkan secara ini gitu ya. Padahal kalau kita punya harta misalkan itu emas batangan, itu tidak kita hambur-hamburkan kepada banyak orang kan ya, tidak kita kasih ke siapapun gitu ya dengan mudah gitu. Oh enggak, akan dijaga banget. Jadi memang banyak orang punya persepsi terhadap waktu itu sesuatu hal yang menurut mereka bukan hal yang mahal gitu. Nah, ini sayang sekali. Ya, makanya orang yang paling produktif ya kita dengan mereka itu nggak bisa sembarangan gitu ya. Janji kalau mau ketemu harus bikin janji dulu, terus disepakati hari apa, jam berapa, berapa lama pertemuannya. Karena orang-orang yang produktif itu selalu punya agenda-agenda berikutnya. Ya, mereka tidak mau membuang-buang waktu secara serampangan seperti itu ya. Terus kalau mereka rapat atau mengadakan suatu kegiatan berkaitan pekerjaannya kah, berkaitan dakwah, mereka sangat membatasi diri. Nanti mereka di awal udah bilang rapatnya sekian jam ya, kita harus selesai jam segini karena ada lagi prioritas lain lagi, dia harus garap lagi yang lain. Jadi sangat menganggap bahwa waktu itu berharga. Ya, jadi tidak bisa kita kepada orang yang menghargai waktu itu mengganggu dia dengan seenaknya gitu. Ya, kita datang ke rumahnya seenaknya, nggak bikin janji dulu, nggak nge-WA dulu. Ya, salah siapa nanti kalau ternyata pas kita datang dia nggak ada gitu ya. Karena dia orang yang produktif, bisa jadi dia sedang menggarap sesuatu yang lain ya, sehingga jarang ada di rumah misalkan seperti itu. Atau kalaupun sedang di rumah, jangan-jangan dia sedang produktif juga ya, sedang melakukan suatu pekerjaan juga jangan-jangan. Jadi memang terhadap orang-orang yang produktif dalam menggunakan waktunya sangat bijak, kita nggak bisa sembarangan karena mereka tahu bahwa waktu itu mahal ya, seperti itu. Jadi kalau cuman hangout nggak jelas, apalagi di situ banyak gibahnya, ngomongin orang nggak jelas, oh mereka nggak akan mau gitu, seperti itu. Kecuali memang diskusinya produktif, diskusinya untuk kebaikan kemaslahatan banyak orang, apalagi umat gitu ya, oh itu mau gitu kan. Tapi kalau cuman ngobrol-ngobrol nggak jelas, apalagi banyak mudorotnya di situ, oh mereka nggak mau ya. Nah, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Munafikun tentang betapa mahalnya waktu ini. Allah mengingatkan kita tentang kematian ya. Al-Munafikun ayat 11, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Ya, ini suatu hal yang harus tertanam dengan sangat ini di dalam jiwa kita. Ya, kematian nggak akan ditangguhkan. Ya, nggak bisa minta mundur 3 hari, nggak bisa. Ya, ya Allah jangan sekarang, anak-anak saya masih kecil ya Allah. Pendidikannya belum selesai. Oh nggak bisa. Apapun alasannya, gitu ya, nggak bisa ditangguhkan. Gimana kalau 3 tahun lagi ya Allah? Tunggu yang ini selesai kuliah, nggak bisa. Ya. Makanya orang yang meninggal setelah anaknya semua selesai kuliah, setelah semua anaknya menikah, alhamdulillah gitu. Tapi orang yang meninggal dunia saat anaknya belum selesai kuliah, ya kan, kemudian apalagi masih kecil-kecil, ya harus siap juga. Ya, jadi kita nggak pernah tahu usia kita itu panjang atau pendek. Ya, nah yang harus kita pikirkan adalah bagaimana dalam usia yang pendek itu kita penuh manfaat, kehidupan kita penuh berkah. Itu yang harus diupayakan dalam diri kita. Ya, karena itu makanya ya kalau kita nggak bijak dalam menggunakan waktu ini sudah habis. Ya, seperti itu. Ya, sayang kan misalkan kita sudah hidup 50 tahun tetapi mengaji saja belum lancar. Ya, bahkan ada yang belum mengenal huruf-huruf hijaiyah, usianya sudah 50 tahun ke atas. Meskipun dalam Islam tidak ada kata terlambat selama kita menyadari, oh iya, saya masih bisa belajar kok, saya masih bisa ini. Ya, gitu. Pemikiran kita pikiran dan ini kita masih bagus kok gitu ya. Ya, kalau sudah kena stroke, kalau sudah ini lumpuh gitu ya, udah nggak bisa belajar, kita akan merasakan suatu beban yang penyesalan yang sangat berat sekali. Ya, makanya tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu. Ya, asal jangan gengsi dan malu aja. Ya, sudah gitu kita belajar. Banyak metode-metode sekarang bagi yang nggak bisa ngaji sama sekali pun bisa mengaji, asal ada niat. Ya. Bahkan ada seorang nenek-nenek kan ya di Yogyakarta itu sangat terkenal kisahnya ya. Di usia berapa tuh menjadi hafiz tuh ya, di usia 70-an kalau tidak salah. Ya, mulai menghafal di usia 60 jelang 70, 60-an jelang 70. Hafal di usia 70-an. Banyak di antara kita yang masih kepala 4, wah saya merasa udah tua, kayaknya untuk menghafal udah berat gitu ya. Jadi
nggak berjuang, nggak berusaha menambah hafalan-hafalan. Harusnya kita terus berusaha, meskipun sangat sulit ya. Kalau masih remaja kan kita sekali, 2 kali ulang udah langsung nempel. Kalau sudah 40 ke atas, memorinya sudah cukup ini, memang harus banyak sekali diulang-ulang murajaah baru nempel gitu ya. Ya Allah akan hargai prosesnya itu, kesungguhannya itu, bukan hanya hasilnya saja, seperti itu. Ya, jadi waktu adalah hal yang paling berharga yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Ya. Nah, harusnya melihat betapa berharganya waktu itu, harusnya kita antusias di dalam menggunakan waktu-waktu kita. Ya, Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, aku pernah menjumpai suatu kaum yang sangat antusias kepada waktu-waktu mereka, melebihi dirham-dirham dan dinar-dinar mereka. Jadi mereka sangat antusias dalam memanfaatkan waktunya ini ya untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk mengkaji Islam gitu ya, untuk menambah amal-amal ibadahnya ya, untuk interaksi mereka dengan Al-Qur'an ya. Kemudian juga ya di dalam aspek kemaslahatan bagi umat, kebermanfaatan juga sangat luar biasa. Itu melebihi kecintaannya terhadap harta-harta benda mereka. Ya, jadi waktu itu betul-betul digunakan dengan sebaik mungkin. Ya, nah bagaimana dengan generasi kita sekarang ini? Ya, jadi banyak sekali waktu yang terhambur-hambur untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sayang sekali. Ya, jadi harusnya kita antusias, ya, berpindah dari 1 jam ke jam berikutnya di dalam kehidupan kita, melakukan agenda-agenda dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh semangat. Ya, dari mengurus anak pindah ke mengajar, ya, kemudian pindah lagi ke ranah dakwah gitu kan, kemudian kembali lagi ke anak, kemudian kembali lagi ke ranah belajar gitu ya, terus seperti itu berpindah dari waktu ke waktu dengan semangat antusias untuk mengisi waktu itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini orang-orang yang beruntung di dalam kehidupannya ya. Ya, kemudian yang terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai bagaimana kita harus memberdayakan waktu ini. Bagaimana agar kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, prinsip yang betul-betul harus kita pegang sekali supaya kita serius menggunakan waktu-waktu kita ini untuk memperbanyak menjaga sekali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian menjaga intensitas amal-amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, yang pertama yang bisa membantu kita agar betul-betul bisa menggunakan waktu dengan baik adalah kita harus bisa zuhud ya di dalam kehidupan dunia ini. Ya, jika hati kita, jiwa kita udah dikuasai oleh perkara-perkara duniawi, ya, maka waktu yang kita punya ini dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi yang dipikirin tuh dunia melulu. Ya, uang lagi, kerja lagi, bisnis lagi, terus aja itu yang dipikirin. Ya, ini kalau kita tidak bisa zuhud seperti itu, ya. Kalau orang zuhud menjadikan akhirat itu orientasi utamanya, dunia itu tidak mereka lupakan, mereka kerjakan, ya, tapi tidak sampai menghabiskan gitu ya seluruh waktu mereka hanya untuk dunia gitu. Ya, jadi orang-orang yang zuhud itu adalah orang-orang yang menjadikan urusan bekal mereka di akhirat itu sebagai urusan pertama dalam kehidupan mereka. Maka dari mulai mereka bangun pagi gitu ya, di sepertiga malam mereka qiyamul lail, mereka sholat berjamaah subuh di masjid, mereka berzikir, kemudian mereka tilawah Al-Qur'an dan sebagainya. Kemudian mereka melaksanakan sholat-sholat sunnah setelah itu ya, kemudian mereka mulai bekerja ya, kemudian setelah mereka selesai bekerja mereka kembali lagi, bahkan di sela-sela pekerjaannya ketika ada waktu sholat mereka langsung ya menghadap pada Allah Subhanahu wa taala ya, langsung menegakkan sholat pada waktunya, tepat waktu. Kemudian mereka kembali lagi ke dalam kehidupannya untuk memperkuat rohani mereka, untuk memperkuat jiwa mereka, kembali lagi kepada ilmu, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, kembali lagi ke masjid, kembali lagi ke dakwah dan seperti itu. Ya, hanya orang-orang yang zuhud di dunia ini yang bisa melakukan hal seperti itu. Kalau orang itu tujuannya betul-betul semata-mata hanya dunia dalam kehidupan ini, pasti berat untuk melakukan hal seperti itu. Ya, maka sering saya ceritakan di dalam kelas-kelas coaching kepemimpinan itu, ya, ada sebuah perusahaan kurir di Indonesia ini yang
ketika mereka sedang melakukan dealing dengan klien gitu ya, senilai miliaran rupiah, ya pas lagi rapat negosiasi masalah duit miliaran ini ya, karena mereka akan menyepakati kontrak untuk pengiriman barang ke luar negeri, ekspor gitu ya. Kemudian tiba-tiba azan berkumandang dan perusahaan kurir ini mengatakan, mohon maaf customer yang kami hormati, ya di sini kalau azan semua rapat harus dihentikan. Ya, mari kita ke masjid dulu untuk sholat. Nanti akan kita sambung lagi dengan setelah kita sholat kita sambung lagi negosiasinya. Ya, itu terheran-heran itu tamunya. Saya mau ngasih duit miliaran tapi mereka tetap mendahulukan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Perusahaan ini luar biasa nih gitu kan. Ya, kemudian dia penasaran kan, ikut dia sholat. Ya, kemudian dia balik lagi dalam ruang meeting untuk negosiasi. Dan apa yang terjadi setelah sholat? Ya, nilai kontraknya malah diperbesar dari rencananya sekian M malah 2 kali lipat lebih besar daripada itu ya. Nah, perusahaan kurir ini meyakini gitu bahwa urusan bisnis itu jauh lebih kecil daripada urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka berkeyakinan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur rezeki hamba-hambanya gitu ya. Maka urusan-urusan dunia ini apalagi cuma rapat. Ya, gara-gara rapat di sekolah, gara-gara rapat di lembaga, gara-gara rapat di perusahaan gitu ya, kita memundurkan gitu ya. Waktu sholat ini adalah satu hal yang sangat disayangkan ya. Jadi begitulah cara seorang mukmin sejati mempraktekkan zuhud di dunia ini ya. Jadi mereka selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala persoalan ya. Karena kalau sudah dipanggil itu ya, mereka akan menyambut seruan itu. Jadi pantang bagi seorang mukmin sejati itu ya, mereka ketika Allah sudah memanggil mereka tidak datang segera, seperti itu. Ya, inilah keterikatan hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menjadi cinta mereka ya, yang paling besar dalam kehidupan ini ya, bukan dunia ini ya. Jadi ketika Allah sudah memanggil ya melalui azan dari hamba-hambanya para muazin, maka datanglah gitu ya orang-orang mukmin ini meninggalkan semua urusan-urusan dunianya. Ya, jadi beruntunglah bagi sahabat sekalian yang selalu bisa menjaga perkara ini di dalam kehidupannya ya. Yang tentunya kita dalam melakukan ini jatuh bangun ya, itulah hal yang biasa ya. Tapi mudah-mudahan semakin usia kita semakin tua, semakin kuat komitmen kita untuk menjaga hal-hal semacam ini di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, agar kita bisa lebih produktif, selalulah mengingat kematian. Jadi yang pertama adalah zuhud, yang kedua adalah selalu mengingat kematian. Dengan mengingat kematian akan menghancurkan segala kelezatan seorang manusia gitu ya, dan kelezatan dari angan-angan panjang kita ya. Jadi tidak panjang angan-angan ya. Maka mereka yang mengingat kematian insya Allah juga akan bersegera untuk bertobat ya, dan melakukan amal-amal soleh dalam sisa waktu yang dimilikinya ya. Dengan tidak mengingat mati sama sekali, kebanyakan orang akan merasa bahwa umurnya masih panjang ya, maka dia terus terlena di dalam mimpi-mimpinya ya, dalam dunia ini. Masih ingin itu, ingin ini, ya, masih banyak keinginan-keinginannya, idealisme-idealismenya yang belum terwujud seperti itu, ya, belum punya ini, belum punya itu, terus mengejar itu, ya, padahal kematian selalu mengintainya setiap saat, ya, yang tidak pernah dia ketahui kapan kematian itu akan datang pada dirinya, ya. Jadi orang yang selalu mengingat kematian akan mewaspadai setiap detik waktu yang mereka miliki, ya. Mungkin diantara kita sering cemburu ya melihat orang yang setelah baca Quran, Qurannya ditutup, dipeluk, kemudian dia meninggal saat itu juga setelah membaca Al-Quran. Bisa nggak kita meninggal seperti itu? Ya, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa ya orang yang bisa wafat dalam keadaan. Nah, kalau kita ingin wafat dalam keadaan seperti itu, maka mau tidak mau kita harus menghiasi aktivitas kehidupan kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, tidak mungkin kita bisa mati dalam keadaan membaca Al-Quran kalau kita nggak pernah membaca Al-Quran. Ya, dan sangat sedikit dari waktu dalam sehari di mana kita bersama Al-Quran. Ya, nggak mungkin bisa. Gitu. Tidak mungkin kita bisa meninggal dalam keadaan berdakwah, orang kita nggak senang dakwah. Ya, nggak bisa seperti itu. Jadi kita akan mati sesuai dengan ya barangkali apa kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, kita khawatir gitu ya ketika kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, disitulah Allah ya mencabut nyawa kita ya, menarik waktu yang kita miliki dalam hidup ini. Jadi tidak bisa lagi punya waktu untuk melakukan berbagai hal. Jadi mengingat kematian akan membantu kita lebih produktif
Ya, apa nih hari ini yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin, karena bisa jadi besok saya meninggal dunia. Ya, seperti itu. Jadi lakukan yang terbaik, do the best. Ya, seperti itu pada hari ini. Ya. Jadi jangan sampai kita masih banyak waktunya, masih panjang waktunya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, agar produktif, takutlah kepada Allah. Ya, dengan rasa takut kepada Allah, seseorang tidak akan menyia-nyiakan setiap detik dalam kehidupannya, maka akan diisinya waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi ini masih nyambung semua. Pertama zuhud, kemudian ingat mati, kemudian takut kepada Allah. Ya, dan takutlah melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Karena taat itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Ya, jadi ciri orang beriman itu adalah taat kepada Allah SWT. Maka takutlah kepada Allah, ya, terjatuh ke dalam melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Ingatlah bahwa apa yang kita tonton, maka Allah juga tahu apa yang kita tonton. Apa yang kita dengarkan, maka Allah juga tahu apa yang kita dengarkan. Apa yang sedang kita simak, maka Allah juga tahu apa yang kita simak. Jadi jangan mengira bahwa ketika kita berada di sebuah tempat yang sunyi, sendiri, gelap, ya, menyaksikan screen layar di HP kita, ya, di situ kita merasa bahwa Allah tidak menyaksikan kita. Jangan, ya, karena Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya, karena itu pastikan gitu ya, bahwa setiap detik dalam kehidupan kita itu, ya, kita betul-betul melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah SWT. Ya, memang kebiasaan, ya, sebelum tidur kita mendengarkan musik, ya, kemudian menyimak hal-hal yang jauh dari nilai-nilai Islam, ya. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat berbahaya sebetulnya di dalam kehidupan kita. Ya, memang bagusnya ya ketika tidur, ya, lakukanlah sunnah-sunnah jelang tidur, ya, itulah yang terbaik, ya. Jadi jauhkan gadget kalau bisa, mungkin 2-3 meter, ya, jaraknya dari kita, jangan terlalu dekat, ya. Nah, itu sangat banyak penelitian kesehatan menunjukkan bahwa orang yang tidur di dekat gadgetnya itu, ya, akan mengalami banyak gangguan-gangguan, ya, seperti itu. Apalagi ya tidur dalam keadaan ya masih menggunakan headset misalkan, atau masih menyala HP-nya dengan aktif, ya, dan sebagainya. Nah, ini sangat sangat berbahaya, ya. Jadi sudah saatnya kalau kita mau istirahat, jauhkan, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, kita harus mengisi kehidupan kita dengan penuh dinamika agenda kegiatan. Ya, siapa di sini yang merasa jenuh, ya, bosan dengan kehidupan yang begitu-begitu aja, maka harus mulai merancang apa kegiatan baru yang bisa kita lakukan agar kita tidak bosan. Ya, maka Ikrimah rahimahullah berkata, sungguh aku pergi ke pasar untuk mendengar pembicaraan seseorang sehingga terbuka buatku 50 pintu ilmu. Ya, itu adalah hal yang sangat beliau sering lakukan. Ya, ketemu dengan orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, kemudian diskusi dengan mereka. Ya, ini adalah hal yang sangat memberikan pencerahan. Ya, jadi isilah hari-hari kita dengan mungkin mendaftar ikut kelas bahasa Arab, ya, atau misalkan mendaftar ikut sebuah kegiatan webinar atau apa, bisa di mana kita di situ bisa menambah wawasan kita, atau di akhir pekan, ya, kita bersama istri dan anak-anak datang ke kajian gitu, ya. Ini menciptakan suatu dinamika gitu, ya. Banyak suami istri yang misalkan karena tidak efektif dalam menggunakan waktu, ya, waktunya hari weekend itu ya berarti main gitu, ya. Nah, orang yang efektif, kenapa main nggak disatukan dengan belajar gitu kan, seperti itu. Jadi kita bisa pergi ke suatu tempat di mana di sana kita menuntut ilmu, lalu anak-anak bisa bermain gitu, ya. Ya, atau membiasakan anak-anak untuk hadir di kajian dan melakukan adab-adab majelis yang baik gitu, ya. Kita bawa anak-anak kita ikut mengaji di suatu tempat gitu, ya, dan di sana kita latih mereka untuk bagaimana bersikap tenang, tidak mengganggu kajian gitu, ya. Karena ini akan terbawa sampai dewasa gitu, ya. Bawain buku gambar biar anak-anak mungkin menggambar dan sebagainya gitu, ya. Sesekali kalau mereka jenuh di dalam masjid, kita bawa keluar, ya, kemudian kita masuk lagi, mereka sudah tenang lagi, seperti itu. Jadi anak-anak juga dilatih untuk mencintai kajian-kajian seperti itu. Jadi jangan membawa anak-anak terus-terusan gitu, ya, ke tempat main saja atau ke mall, atau apalagi ke mall, ya. Itu sangat tidak bagus gitu, ya, kalau sering-sering seperti itu. Jadi tidak akan mendidik. Jadi karena waktu kita terbatas, maka dinamika kegiatan kita juga harus lebih variatif gitu, agar kita bisa melakukan hal-hal yang produktif bersama keluarga. Jadi jangan sampai
Kalau kita sudah merasa kok hidup saya gini-gini aja ya, nggak ada perkembangan, nah itu berarti sudah saatnya ditambah ilmunya, ditambah temennya juga, ya komunitasnya, lingkungannya harus diperluas gitu ya. Jadi orang yang bosan dengan kehidupannya ini orang yang menjalani waktunya dengan cara yang sama hari demi hari. Ya, tidak inovatif gitu ya, tidak berusaha mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Karena ini usia diberikan nggak boleh disia-siakan. Ya, apakah kita misalkan ya selain aktif untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita, ya sering mengikuti kajian-kajian seperti itu, bisa juga ya dengan mempelajari kemampuan baru, skill baru gitu ya, belajar menjahit misalkan bagi ibu-ibu, ya bagi bapak-bapak mungkin mendalami skill bahasa kah gitu ya, atau jangan-jangan kita belum memahami gitu ya perkembangan teknologi sekarang gitu, kita masih gaptek, masih belum bisa komputer dan sebagainya, ya belajar gitu ya. Jadi apapun lah kita gunakan waktu untuk melakukan yang terbaik ya. Jadi jangan diem aja gitu ya. Maka agenda-agenda ini tinggal diprioritaskan saja, insya Allah akan bisa kita laksanakan dengan baik ya. Nah kemudian yang kelima, di sela-sela waktu itu memperbanyak doa dan zikrullah. Ya, doa dan zikir adalah senjata yang paling kuat yang digunakan untuk memenuhi ruang-ruang kosong waktu kita. Ya, jadi perbanyak doa, zikir, tilawah ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan biarkan waktu itu kosong tanpa ya lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah, selalu memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau tilawah gitu ya. Dan banyak di antara saudara-saudara kita yang bisa mengkhatamkan Al-Qur'an 7 hari sekali, atau minimal 1 bulan sekali mereka bisa tilawah 1 juz sehari. Ini hanya dengan cara kuat duduk bersama Al-Quran ya. Kalau kita membaca Al-Quran dengan kecepatan standar gitu ya, insya Allah 45 menit selesai 1 juz ya. Jadi kalau kita pada subuh duduk dulu 45 menit, setelah kita zikir pagi misalkan, kita membaca Al-Quran 45 menit ya, misalkan sambil menunggu waktu suruh misalkan seperti itu ya, maka ya kita bisa menyelesaikan 1 juz atau paling sedikit setengah juz. Ya, kemudian kita bisa melakukan itu lagi pada zuhur misalkan, bisa melakukan itu lagi pada asar, sudah berapa juz kita dapat dalam 1 hari. Ya, kalau kita menghafal misalkan, ya 1 ayat misalkan setiap selesai sholat, ya maka 1 hari kita bisa dapat 5 ayat barangkali seperti itu. Ya, tinggal di ini aja gitu, dihitung-hitung gitu ya, seperti itu. Jadi memang kita bisa memaksimalkan waktu-waktu kita dengan memperbanyak doa, zikir, dan tilawah gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang itu. Makanya kita zaman sekarang ini harusnya cemburu gitu ya melihat orang yang ketika berada di bank yang antrinya panjang gitu ya, dia sibuk dengan Al-Qur'annya. Ya, ketika naik bus gitu, yang lain cuma ngelamun gitu ya di dalam bus ya, meratapi nasibnya mungkin begitu. Ya, ada seseorang yang membuka mushafnya, kemudian membaca Al-Qur'an gitu ya, membuka di handphonenya, kemudian membaca Al-Quran. Ini luar biasa. Ya, sekarang kita udah sering lihat pemandangan-pemandangan seperti itu, atau di angkutan kota, atau di bis kota, banyak orang di kereta api melakukan hal-hal seperti itu. Ya, bahkan di kereta api yang jalannya, ibaratnya kan kalau kereta api nggak ada lubangnya gitu ya, jalannya lancar gitu. Banyak orang menyelesaikan 1 buku dalam perjalanan ke Bandung ke Jogja gitu kan, seperti itu. Minimal setengah buku selesai. Karena di kereta api kan kita tidak terguncang-guncang gitu, jadi bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan. Bahkan ada yang bekerja dengan laptopnya, ya dari perjalanan kemana-kemana selesai gitu ya, 1 bab mungkin tesisnya, 1 bab bukunya, ya. Jadi sangat produktif sekali. Jadi jangan habiskan waktu hanya dengan melamun, tidur terus seperti itu, jangan, ya. Jadi harus banyak melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal doa, zikir, tilawah seperti itu. Gunakan waktu-waktu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, kemudian menumbuhkan semangat atau himmah yang tinggi. Ya, himmah yang tinggi akan mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan tidak tenggelam dalam syahwat dan kelezatan. Jadi memang untuk bisa melakukan berbagai kebaikan dalam kehidupan ini harus semangat. Ya, harus punya himmah yang kuat. Kalau tidak ya memang berat, ya. Ini adalah cara gitu ya. Bagaimana kita dengan penuh energik gitu menghabiskan waktu kita untuk mengajar gitu ya, bahkan kadang-kadang tanpa dibayar sama sekali, kita semangat untuk memberikan ilmu, bersharing ilmu kepada banyak orang gitu, seperti itu ya. Seperti kajian Selasa malam ini sudah berjalan kayaknya nih tahun keempat ya, diinisiasi sekitar waktu COVID ini, kajian Selasa malam ini ya. Nah ini tidak berbayar, kemudian betul-betul gitu ya sudah diakses begitu banyak itu, meskipun
Ya tentu peserta kajian ini mungkin sebelum masuk Zoom ngeliat dulu judulnya, kalau judulnya dia butuh dia masuk, kalau enggak mungkin enggak gitu, seperti itu. Ya, meskipun ada juga di antara kita ini yang stabil gitu ya, ikut terus Selasa malam dalam kajian inspirasi Islam ini. Ini sudah hampir masuk tahun keempat kalau tidak salah. Ya, jadi ini adalah sesuatu hal yang positif dibanding apa? Dibanding malam-malam misalkan kita hanya nonton televisi gitu ya, atau ngobrol nggak jelas gitu. Kalau kita masih ada tanggung jawab ngurus anak-anak dan sebagainya, oke lah gitu ya, itu juga tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu kegiatan bagus ya, bantu anak-anak bikin PR, bantu anak-anak menyetorkan hafalan Qur'annya, itu bagus juga. Tetapi kalau nggak ada acara gitu ya, anak-anak udah gede, kemudian semua sudah produktif, terus kita hanya diam saja, nah ini adalah satu hal yang sangat disayangkan ya. Jadi kita harus semangat ya dalam melakukan berbagai hal-hal positif di dalam kehidupan kita ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah kita tahu dengan amat jelas apa konsekuensi dari menganggur. Ya, jadi pengangguran di dalam kamus seorang Muslim, ya seorang mukmin ini adalah suatu hal yang tidak boleh gitu. Seorang mukmin itu menganggur, ya kayak nggak ada kerjaan gitu, ya seperti itu, dan kayak bingung mau melakukan apa lagi, itu nggak boleh di dalam Islam. Ya. Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis At-Tabrani, beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang disesalkan para penduduk surga selain dari waktu yang telah dilalui mereka tanpa berzikrullah Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Ya. Jadi di sini berarti kalau waktu itu kosong berarti nggak ada hal lain yang harus kita lakukan kecuali banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita nganggur dan tidak melakukan apa-apa, karena itu konsekuensinya sangat berat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada hadis yang tadi awal dibahas, waktu yang diberikan dipakai untuk apa gitu. Ya, seperti itu. Ya, oke lah kalau istirahat dan sebagainya itu adalah hak tubuh kita untuk istirahat. Tapi kalau istirahatnya udah kebanyakan, ya terlalu banyak rebahan, terlalu banyak bersantai, ini adalah hal yang tidak bagus gitu ya di dalam Islam. Karena itu memang ada konsekuensi atas menganggurnya kita dan tidak melakukan apapun ya. Demikian sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengenai waktu ya. Mudah-mudahan dengan disampaikannya hal ini kita semakin bersemangat di dalam menggunakan waktu-waktu dalam kehidupan kita, dan tentunya akan kita lanjutkan dengan tanya jawab, karena pasti banyak sekali di antara kita yang masih merasa bahwa masih banyak waktu-waktu yang belum efektif yang kita jalani dalam kehidupan ini ya, atau mungkin ada yang berkonsultasi, waktu yang saya miliki terasa kurang gitu karena banyak sekali kesibukan yang harus saya lakukan. Jadi di sini mungkin perlu strategi ya, bagaimana mengisi hari-hari kita secara produktif tanpa mengorbankan prioritas-prioritas lain dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum para sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.